Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil akbar al-qail iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad An-Nabiyil Abar wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil ghurar, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih di awal bulan Sya'ban, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Melanjutkan kajian kita tentang keutamaan bulan Sya'ban. Ada beberapa peristiwa besar di bulan Sya'ban. Kalau kemarin kita sudah membahas, di antara peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat perintah bersolawat kepada Rasulullah SAW, yaitu ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Maka pada hari ini melanjutkan lagi peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban adalah salah satu mukjizat Rasulullah, yaitu beliau membelah bulan menjadi dua. Jadi ada sebuah hadis dari Imam Qatadah dari Sayyidina Anas bin Malik, sa'alu kufaru Makkah an-nabiyya ayyuriyahum ayatan. Pernah suatu ketika orang-orang kafir Mekah, ya, ini sebelum peristiwanya ini, sebelum hijrahnya Rasulullah di bulan Sya'ban, orang-orang kafir Mekah pernah meminta kepada Rasulullah, Muhammad, kalau kamu memang nabinya Allah, nabi itu punya mukjizat, tanda kekuasaan Allah dan kejadian luar biasa, terus kalian minta apa? Kami minta kamu membelah bulan, ya, bulan yang ribuan kilometer itu jaraknya, diminta kepada Rasulullah untuk dibelah. Maka Rasulullah terdiam berdoa. Setelah itu beliau melihat ke bulan sambil tangan beliau diginikan, ya, diginikan, membelah bulan dari bumi, sehingga bulan ini fayudiyahum insyiqaqal qamar. Oleh Rasulullah orang-orang kafir disaksikan, ya, diperlihatkan bulan telah terbelah, ya, bulan terbelah. Yang satu ada di Jabal Qubis, yang satu ada di belakang gunung. Bahkan di antara orang kafir Quraisy waktu itu ada yang lari ke belakang gunung. Benar apa enggak ini? Ya, yang sebelah ada di belakang gunung apa enggak? Ternyata setelah dilihat itu ternyata benar, bulan itu menjadi dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga diterangkan, ya, di dalam kitab Tafsir At-Tabari, bahwa ketika itu ada orang-orang Quraisy yang cerdas memang, ya. Ini jangan-jangan hanya kita yang menyaksikan di sini. Jangan-jangan ini sihirnya Muhammad, ya. Sihir itu, ya, saharu ayunan nas. Sihir itu menyihir pandangan manusia. Ini bedanya dengan mukjizat. Jadi kalau sihir itu orang yang melihat seakan-akan terjadi luar biasa, tapi sebenarnya tidak terjadi apa-apa, ya. Kayak di waktu zaman Nabi Musa, itu tukang sihirnya Fir'aun melempar tali jadi ular, tapi itu hanya di pandangan mata manusia. Sebenarnya itu tetap tali, ya. Itu saharu ayunan nas. Mereka menyihir penglihatan manusia. Lain dengan mukjizat, ketika Nabi
ketika Nabi Musa melemparkan tongkat menjadi ular, itu betul-betul menjadi ular hidup, ya. Hayyatun tas'a, ular yang berjalan. Maka semua tali-tali yang terlihat ular itu dimakan semua oleh ularnya Nabi Musa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Maka semua ularnya tukang Fir'aun itu dimakan oleh ular yang berasal dari tongkat yang dilempar oleh Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina assalatu wassalam. Nah, ini bedanya mukjizat dengan sihir. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah ketika membelah bulan itu memang betul-betul bulan itu menjadi dua, ya, menjadi dua. Maka di antara orang Quraisy yang cerdas, ya, itu mengatakan jangan-jangan hanya kita yang tersihir di sini. Mari kita tunggu rombongan yang sedang bepergian jauh, ya. Jadi ada sebagian penduduk Mekah yang sedang bepergian jauh, ya. Itu katanya orang Quraisy yang cerdas tadi, kita tunggu rombongan itu, kita tanya apakah di tempat mereka itu perjalanan, apakah juga melihat keanehan ini. Akhirnya beberapa hari datang, ya, beberapa hari datang, ditanya, kalian apa melihat kejadian aneh tentang bulan? Duh iya, kami di tengah perjalanan melihat bulan itu menjadi dua, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Ini sudah jadi bukti bahwa Rasulullah betul-betul nabinya Allah yang mempunyai mukjizat sedemikian rupa. Tapi apa yang dikatakan, ya, yang dikatakan oleh orang-orang kafir? Katanya orang-orang kafir Quraisy, ketika melihat bulan memang betul-betul terbelah, mereka mengatakan, wah, Muhammad memang hebat sihirnya, ya. Jadi Rasulullah dikatakan tukang sihir, tidak percaya juga, ya. Namanya belum dapat hidayah. Jadi kejadian ini terjadi juga di bulan Sya'ban, ya. Insyiqaqul qamar, terpecahnya bulan menjadi dua. Dan ini anak-anak bisa browsing, ya, di internet. Itu ada seorang profesor, ya, ahli geologi dalam Islam, namanya An-Najjar. Ini seorang Muslim di Inggris, ya. Jadi di Inggris itu sekarang banyak orang-orang Muslim. Profesor ini pernah melihat di televisi diskusi para astronot Amerika, ya. Jadi di Amerika itu ada beberapa orang yang telah sampai ke bulan, ya, para astronot, ya. Itu juga dibahas oleh Allahyarham Syekh Muhammad Ali As-Sobuni, ya, yang mengarang kitab Sofatut Tafasir tentang sampainya manusia ke bulan, ya. Tidak mustahil memang, ya, kalau Allah mengizinkan, tidak mustahil. Nah, di dalam diskusinya para astronot itu ternyata setelah melihat permukaan bulan dari batu-batunya, itu tampak bulan itu pernah mengalami terbelah, ya. Jadi mereka itu berkesimpulan bulan ini pernah mengalami terbelah menjadi dua, ya. Ini semakin menunjukkan bahwa mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak memerlukan cocok dengan teknologi, tetapi dengan adanya teknologi ini semakin apa? Semakin kita itu percaya, ya, akan mukjizat, akan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pernah dulu diterangkan di pondok pesantren sini, ya, di Miftahul Huda, ketika guru kita Al-Ustadz Al-Habib Sholeh bin Ahmad Al-Idrus mengisi kajian rutin pas di bulan Sya'ban. Beliau menerangkan bahwa di antara sesuatu yang menunjukkan akan mulianya bulan Sya'ban adalah peristiwa terbelahnya rembulan, terbelahnya bulan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagai bukti bahwa Rasulullah itu betul-betul utusannya Allah, betul-betul Rasul Allah. Ketika ditantang oleh orang Quraisy,
kalau kamu memang seorang utusan, ya, kamu tunjukkan kepada kami, kamu bisa membelah bulan. Betul ya, bulan itu terbelah menjadi dua. Ya. Bahkan dalam hadis itu, hatta ro'au hiro'a baina syiqqataini. Jadi sampai orang-orang kafir Quraisy itu melihat gua Hiro yang ada di atas gunung itu berada di tengah-tengah pecahan bulan tadi ya. Jadi gua Hiro itu terlihat berada di tengah-tengah bulan yang menjadi dua tadi, yang terbelah menjadi dua. Okay? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kuat keimanan kita ya. Karena iman itu ada 3 macam. Ada iman itu yang selalu setiap hari bertambah, yaitu imannya para nabi, para rasul. Ada iman itu yang selalu turun ya, yaitu imannya iblis ya. Iblis dulu itu orang beriman, orang makhluk mukmin, semakin turun imannya. Nah, ada iman itu naik turun ya, kadang-kadang menyala bosku ya, kadang-kadang itu redup ya, kadang-kadang menguat, kadang-kadang melemah, labil ya, tidak stabil. Itu adalah imannya kita ini, manusia biasa ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman kita terus semakin kuat ya. Sehingga ketika malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan beriman dan muslim, membawa iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana salli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad والآل والأصحاب بمن قد وحد والآل والأصحاب بمن قد وحد.